Buat kamu para mental miskin dan para pecundang, mari tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di Koinspirasi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, video kali ini kita akan ngobrol aja, bahas sesuatu yang bikin aku sedih sebenarnya. Bukan karena kata-katanya, aku tuh nggak pernah baper guys ya ke siapapun. Bahkan aku tuh nggak pernah membenci. Di satu hari ada seseorang yang paling aku sayangi itu diperlakukan gak baik lah sama seseorang lainnya, dan saat itu orang yang melukai orang yang paling aku sayangi ini dia pergi. Satu waktu dia balik lagi, aku udah lupain kejadian kemarin. Kita ngobrol aja biasa. Jadi aku tuh nggak bisa benci sama orang ya, siapapun itu orangnya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tuh nggak akan pernah sedih kalau kalian ngatain aku. Kenapa? Karena aku itu udah terbukti teman-teman, udah dari lama aku punya ini. Dengan 200.000 subscriber saat itu tiba-tiba viral segala macam, dan waktu itu aku masih sangat miskin. Yang handphone aja masih burik, jadi dikatain burik terus segala macam, muka kayak tai, muka kayak babi, muka kayak anjing dan segala macamnya, itu biasa aja tonton. Udah kebal karena aku tahu apa yang mereka katakan itu tidak mempengaruhi hidupku, tidak mempengaruhi penghasilanku. Jadi itu aman aja. Jadi di sini apa sih yang membuat sedih? Yang membuat sedih adalah aku itu selalu mikir gimana caranya supaya aku berdampak pada orang lain. Orang yang tidak punya penghasilan jadi punya penghasilan. Orang yang mindsetnya miskin jadi punya mindsetnya kaya. Ini juga belum apa-apa pasti ada yang komentar. Oh sok si paling kaya segala macam. Padahal aku akan jelasin apa itu mental miskin. Mental miskin itu bukan artinya kalian miskin secara keuangan teman-teman. Ada orang yang punya miliaran rupiah juga punya mental miskin. Ya akhirnya terjerumus ke judol, habis uangnya seketika dan lain-lain. Itu teman-teman. Jadi mental miskin itu kita akan baca di sini biar ada referensi. Nih, mental miskin adalah pola pikir yang membuat seseorang merasa tidak berdaya, tidak mampu dan tidak memiliki kendali atas hidupnya. Seseorang dengan mental miskin cenderung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, ingin serba instan. Ini teman-teman ya. Ini adalah hal yang bikin aku sedih karena ada banyak orang ingin instan semuanya. Ya, dan masalahnya ketika ingin instan dan dia tidak tercapai, dia mengambil kesimpulan sendiri yang kesimpulan itu sebenarnya salah. Dan aku itu sebenarnya bukan baper. Aku tuh berusaha menyampaikan kebenarannya. Kamu tuh salah loh guys. Kalau kamu salah kayak gitu, kamu gak akan bisa cuan maksimal di game. Ya, aku tuh pernah tunjukin ya, beberapa kali ngitung uang ratusan juta di channel Koinspirasi Digital. Salah satunya ada mungkin aku linknya akan simpan di deskripsi. Itu buat apa? Buat memotivasi orang bahwa oh ternyata dari game bisa cuan ratusan juta ya. Gitu teman-teman. Supaya orang tuh mau lebih belajar lagi. Kalau kalian selama ini nggak bisa menghasilkan uang, ya cuma 5 juta doang, ramai banget gitu ya teman-teman ya sebulan. Ya Allah, kalian berarti ngapain main game gitu? 5 juta itu adalah uang yang paling kecil untuk hidup teman-teman. Kenapa? Karena itu UMR tuh. Ya kalau kalian dapat 5 juta sebulan itu belum ada apa-apanya. Kalau kalian punya anak dua kayak aku ya, punya istri, punya anak dua yang udah sekolah, yang satu lagi gitu ya. Itu nggak ada apa-apanya teman-teman 5 juta itu. Jadi itu tuh minimal aku pengennya tuh guys. Kan akhirnya aku research. Nah jadi ingin serba instan, lalu tidak menemukan, lalu mengambil kesimpulan, itu menyebabkan kesesatan pada dirimu sendiri. Dan itu yang bikin aku sedih. Artinya ya kamu tidak akan punya potensi sedikit pun untuk menghasilkan uang lebih banyak daripada kamu yang sekarang. Itu yang bikin aku sedih. Oke? Tidak mau melalui proses yang panjang. Ya, pengennya, balik lagi instan tadi. Suka membuang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Gila loh guys. Ini ada orang komentarnya di semua channelku dan dia sengaja bikin akun baru 24 Oktober 2024. Ngapain buang-buang waktu guys? Mendingan kamu research game ya, cari segala macam halnya yang tidak umum dari orang lain sehingga kamu bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada cuma kamu komentar sana sini
hanya demi menyesatkan orang lain. Kamu kan merasa kamu meluruskan, padahal kamu menyesatkan. Kenapa? Karena aku pegang datanya, dan kalau kamu ikut privateku, itu kamu langsung kasih tahu datanya. Nih, datanya 5 juta setiap bulan. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan buang waktu, itu termasuk mental miskin. Membuang waktu hal yang tidak bermanfaat. Ngapain kalian komentar-komentar? Banyak banget komentarnya. Bahkan beberapa akun gitu ya, pakai akun baru. Itu ngapain, guys? Ya, nah itu aku sedih karena kalian itu tidak punya kesempatan sedikit pun untuk menghasilkan uang lebih besar daripada yang kalian saat ini dapatkan, teman-teman. Meremehkan orang lain terutama yang terlihat sederhana. Nah, ini juga ada beberapa komentar yang seperti ini. Kan aku ada ini lucu banget ya. Ini sorry, aku pakai kacamata karena mata aku tuh masih merah, guys. Nih, mata aku masih merah. Aku masih sakit mata ya. Bukan apa-apa. Nah, oke. Jadi, ada orang yang aku bikin konten dapat 15 juta Spina. Sepina. Terus dia komentar, ya ini tadi, mental miskin selalu menyimpulkan apa yang ada di pikirannya, bukan sesuai data. Sementara aku itu selalu menyampaikan data, guys ya. Nah, orang itu komentar, kalau bisa dapat 15 juta setiap bulan, nah menyimpulkan sendiri kan. Ya itu yang pertama. Meskipun ya emang kenapa kalau dapat segitu gitu ya. Ngapain nge-YouTube? Nah, ini tuh termasuk mental miskin, teman-teman. Kalian tahu nggak Hermanto Tanoko? Gak tahu kan? Kalau kalian nggak tahu, itu berarti menunjukkan kualitas tontonanmu di YouTube. Segera dirubah. Ya, atau kalian penonton TikTok yang cuma lihat goyang-goyang joget-joget doang? Itu bahaya, teman-teman ya. Kalau yang udah tahu, lanjutin. Hermanto Tanoko ini adalah salah satu top orang terkaya di Indonesia. Masuk ke 10 top orang terkaya di Indonesia menurut Forbes. Dia nge-YouTube. Lalu orang ini bilang, kalau penghasilannya 15 juta setiap bulan ngapain masih nge-YouTube? Ini adalah mental miskin, teman-teman. 15 juta setiap bulan ini itu nggak ada apa-apanya, guys. Nggak ada artinya, teman-teman. Hermanto Tanoko ini triliuners dan masih nge-YouTube. Mardigu, Bosman itu juga sama. Miliaran rupiah setiap bulannya. Dia masih nge-YouTube. Lalu kalian yang nggak dapat bahkan 15 juta setiap bulan nggak mau nge-YouTube, itu harusnya logiknya, teman-teman. Di sini aku full edukasi nih, guys ya. Semoga dengan ada yang nonton ini, kalian ya mulai terbuka. Para haters juga mudah-mudahan merubah, oh iya ternyata benar juga gitu. Jadi aku sedih karena memang Indonesia emas di 2000 berapa? 30 ya. Tapi Pak, komentarnya tidak menunjukkan kalau kalian bisa berkompetisi nantinya di Indonesia emas, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, lari dari masalah atau tidak bertanggung jawab. Nah, ini ya kali ini yang nggak bisa kita lihat di komentar mungkin ya kali ini. Lanjut, pelit dan takut kehilangan harta. Yang ini nggak tahu, kalian mikir sendiri aja. Suka minta ditraktir ya, minta giveaway ya, hati-hati teman-teman ya. Tapi ikutan giveaway nggak masalah, karena itu kan have fun aja. Tapi kalau udah minta-minta itu nggak boleh ya. Iri dengan pencapaian orang lain. Nah ini guys ya, itu kalian harus direnungi bahwa sebenarnya kalian itu iri dengan pencapaian aku. Kalian tuh iri sebenarnya, nggak semuanya, hanya sedikit orang aja yang iri, ya yang menjadi haters. Itu iri karena kalian melihat aku di channel ini. Sehingga komentar-komentar kalian adalah yang menunjukkan kualitas kalian bahwa kalian tidak bisa sepertiku. Ya tentu aja pasti nggak bisa. Karena cara berpikir kita beda, mindset kita jelas beda ya. Cara action kita juga beda. Tentu aja kalian pasti beda. Ya. Jadi iri itu bahaya, teman-teman ya. Tidak membuatmu jadi lebih baik. Malas berinvestasi untuk diri sendiri, nggak pernah mau upgrade diri. Aku sering bilang di WhatsAppku gitu ya,
Orang itu bertahun-tahun kerja ya, kerja aja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi nggak pernah upgrade dirinya sendiri. Pada akhirnya adalah apa? Ujung-ujungnya adalah PHK ataupun pensiun, dan setelah pensiun nggak tahu cara ngatur duitnya hilang seketika. Sorry, duitnya habis seketika, hilang seketika, dan akhirnya jadi beban. Kenapa? Karena nggak pernah investasi pada dirinya sendiri, yaitu ilmu. Maka ada satu quote yang aku tuh seneng gitu bacanya. Jangan terlalu fokus pada mencari kupu-kupu. Kalau nggak salah kurang lebih kayak gitu ya quote-nya itu. Ya fokuslah pada kebunnya. Jadi kalau kebunnya kita perbaiki, ya kan, bagus, indah, harum, banyak bunga, maka kupu-kupu datang sendiri. Itu artinya kalau kita fokusnya nyari uang terus tanpa mengupgrade diri kita, maka ya kalian paling dapat beberapa kupu-kupu doang. Duitnya dapatnya segitu-gitu aja gitu. Tapi kalau kalian fokusnya balik ke diri sendiri, ilmu apa yang belum aku punya. Loh kok orang itu bisa dapat 5 juta setiap bulan? Loh kok orang itu, guys, 5 juta setiap bulan tuh kecil loh guys ya. Aku di game tuh pernah dapat 200-an juta. Kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan gitu. Jadi 5 juta setiap bulan itu kecil teman-teman. Gitu. Tapi pun meskipun itu kecil, kalau kalian belum bisa mendapatkannya 5 juta setiap bulan, maka yang harus diperbaiki bukan mencela orang yang sudah dapat, tapi berpikir dan cari tahu caranya. Loh, kok aku udah 9 tahun main game aku nggak pernah dapat 5 juta setiap bulan? Buang-buang waktu berarti kamu 9 tahun. Oh, aku udah 3 tahun main game gak bisa dapat 5 juta setiap bulan, berarti 3 tahunmu itu buang-buang waktu. Kenapa? Karena kamu nggak peduli sama dirimu sendiri yang harusnya di-upgrade, yang harusnya belajar ke orang yang udah menghasilkan lebih gede daripada itu. Dan aku katakan lagi, di dunia game 5 juta setiap bulan itu kecil. Ya masalahnya kalian nggak bisa itu karena kalian nggak tahu. Balik lagi tadi, kebunnya nggak dirapihin. Pengennya nyarinya nyari aja terus gitu ya. Si kupu-kupu itu. Duit, atau bahkan kalian nggak termotivasi sama duit, itu juga bahaya ya. Wah, aku mah have fun aja main game ini, ya itu juga termasuk mental miskin, dan pasti nggak cocok kok di Koinspirasi, karena Koinspirasi ngomongnya duit gitu ya. Oke, selalu merasa khawatir untuk menghabiskan uang, ini nggak bisa ku nilai, silahkan nilai sendiri ya. Menyalahkan kondisi keuangan pada orang lain, selalu menyalahkan ke orang lain. Loh, aku nggak bisa ngasilin uang 5 juta setiap bulan dari game. Oh, itu bohong tuh. Yang harusnya kalian tanya, kalian ngobrol, Bang, makanya aku bikin konten yang namanya Maya Senja tuh, malu bertanya sesat di jalan, supaya kalian yang mau nanya lewat Google Meet secara private itu kita fasilitasi dan kita kontenin teman-teman ya. Itu biar apa? Karena ada banyak banget WhatsApp yang gak bisa aku balas ya. WhatsAppku itu udah ada di deskripsi, udah ada di publik sejak 2000 berapa ya, 18 mungkin, 2019. Jadi kontak WhatsAppku ini totalnya udah hampir 4 ribuan kontak teman-teman. Jadi WhatsApp itu memang timpang tindih, timpang tindih, timpang tindih, timpang tindih, timpang tindih gitu. Karena memang WhatsApp ini diperuntukkan untuk ini open public gitu. Nah, jadi itu aja teman-teman sharingku kali ini uh, terkait mental miskin dan pecundang ya. Jadi ya aku harap ada, ya aku harap kalian berubah untuk kalian sendiri. Tapi pun kalau nggak berubah, tidak ada dampaknya buatku. Aku tetap menghasilkan uang dari game, dan aku tetap cuan besar dari game, dan kalian selamat iri selamanya. Mungkin itu aja sih apa namanya pesanku untuk kalian teman-teman. Tapi untuk teman-teman semua yang memang serius mau menghasilkan uang di game, maka game Toram Online aku udah bocorin, kalau nggak salah aku bocorin 3. Ada Toram Online, ada apa tuh namanya, Grotopia, ada Albion Online. Itu adalah game yang beberapa orang fokus di sana itu bisa ngasihin uang yang lebih gede daripada apa yang kalian pikirkan. Karena market 3 game ini adalah market terbesar di game RMT. Itu teman-teman ya, yang sudah terbukti panjang umurnya.
Tinggal masalahnya adalah kalian tahu atau enggak cara menghasilkan uangnya sebesar itu. Kalau nggak tahu, cari tahu, bukan nyinyir. Sampai ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Dadah.